Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Feriliana Purnamasari SPD MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kiswoyo MM, yang saya hormati Ibu Koriatus Musyafana SPD MPD. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Habibatul Hidayah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kadilangu 1 Demak pada mata pelajaran IPS. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global membuat pemerintah Indonesia menyusun beberapa kebijakan untuk menghindari penularan virus ini. Salah satu dampaknya adalah di bidang pendidikan. Pemerintah melalui surat edarannya memerintahkan seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Akibatnya, pembelajaran jarak jauh sangat mempengaruhi pola belajar, perkembangan sosial, terutama pada mata pelajaran IPS. Untuk itu, tingkat kreativitas dan minat belajar siswa pun menjadi terganggu karena kurangnya interaksi tatap muka antara guru maupun teman-temannya di sekolah. Akibatnya, prestasi belajar anak pun ikut menurun serta penguasaan anak pada materi IPS kurang dari 100%. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kadilangu 1 Demak pada mata pelajaran IPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung. Kajian teori yang terdapat dalam penelitian ini yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Menurut Dokman dalam Yerusalem 2015, ciri-ciri pembelajaran jarak jauh adalah adanya organisasi yang mengatur belajar secara mandiri, kemudian materi yang disampaikan melalui media, dan tidak ada kontak langsung antara pengajar dan pembelajar. Yang kedua adalah prestasi belajar. Menurut Indrawati, prestasi adalah hasil dari kegiatan yang diperoleh melalui jalan keuletan kerja, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Skinner dalam Apriliadi 2014, belajar adalah suatu proses adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Prestasi belajar pada dasarnya adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas dalam pembelajaran menuju perkembangan pribadi manusia yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebelum ditetapkannya pembelajaran jarak jauh, pencapaian nilai UTS pada mata pelajaran IPS sebelum proses pembelajaran jarak jauh didapatkan hasil rata-rata nilai 74,8 yang berarti sudah melampaui KKM. Kemudian sebagai perbandingan data 1 dan data 2 sebelum dan setelah pembelajaran jarak jauh menggunakan nilai UAS dengan rata-rata nilai 77,17. Kemudian dilakukan tindakan yaitu proses belajar secara jarak jauh dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Setelah itu dilakukan post-test untuk mengevaluasi peserta didik melalui tes untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaran jarak jauh secara signifikan pada mata pelajaran IPS khususnya pada materi pemanfaatan sumber daya alam. Hasil akhir yang didapatkan siswa setelah melakukan tes evaluasi, hasil belajar siswa menurun dengan rata-rata sebesar 66,47. Hal tersebut diduga adanya pengaruh yang signifikan dari pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Kadilangu 1 Demak. Metode penelitian yang digunakan, adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri Kadilangu 1 Demak. Sampel dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas 4 yang berjumlah 34 siswa. Kemudian sampling menggunakan non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh. Lokasinya terdapat di SD Negeri Kadilangu 1 Demak yang terletak di Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, di Kabupaten Demak. Desain penelitian yang saya gunakan adalah dengan desain one-shot case study, yaitu penelitian ini tidak ada kelompok kontrol dan siswa diberi perlakuan khusus atau pengajaran selama beberapa waktu. Kemudian subjek dalam penelitian ini akan mendapatkan perlakuan yaitu pembelajaran jarak jauh
dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian di akhir program, siswa diberikan tes yang terkait dengan perlakuan dan pengajaran yang diberikan, yaitu materi pemanfaatan sumber daya alam. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel bebas, yaitu pengaruh pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS. Instrumen dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji validitas. Dari 15 butir soal, terdapat 11 soal yang valid, dan sementara 4 soal lainnya dinyatakan tidak valid. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Diperoleh R11 sama dengan 2,972, yaitu reliabel dengan berada pada rentang 0,80 kurang dari R11 yaitu 2,972 kurang dari sama dengan 1, yaitu kriteria sangat tinggi. Setelah itu dilakukan uji taraf kesukaran soal. Didapatkan hasil 3 butir soal tergolong soal yang sedang dan 12 butir soal tergolong soal yang mudah. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama uji normalitas data awal dan akhir menggunakan uji Lilliefors. Yang kedua uji hipotesis menggunakan uji Tate dengan paired sample t-test. Hipotesis statistiknya yaitu H0, rataan hasil belajar sebelum dan setelah diberi perlakuan sama. H1-nya yaitu rataan hasil belajar sebelum dan sesudah diberi perlakuan tidak sama. Yang ketiga adalah uji regresi linear sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah nilai afektif siswa memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hasil dan pembahasan yang pertama, uji normalitas data awal dan data akhir. Ketentuannya, jika L0 kurang dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah diujikan, didapatkan hasil data 1, yaitu L0 0,148 dengan L tabelnya 0,151, yang berarti bahwa sampel data 1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji normalitas data akhir, yaitu post-test dengan hasil L0-nya 0,138 dengan L tabelnya 0,151. Maka sampel data 2 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji hipotesis menggunakan uji T. Ketentuannya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Didapatkan hasil T hitungnya adalah 6,209 dengan T tabelnya 2,031. Maka H0 ditolak, yang berarti bahwa rataan hasil belajar sebelum dan setelah diberi perlakuan tidak sama. Artinya ada pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kadilangu 1 Demak pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya adalah uji regresi linear sederhana. Dilihat dari tabel regression statistik multiple R, nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,727 yang termasuk dalam kategori yang kuat. Kemudian R-square yaitu nilai koefisien determinasi didapatkan hasil 0,528 atau 52,8%, yang berarti bahwa X dapat mempengaruhi Y sebesar 52,8%, kemudian sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Kemudian uji F. Dengan ketentuan F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Dilihat dari tabel ANOVA, didapatkan F hitungnya adalah 35,935 dengan F tabel 4,12, DK 1 dan 32. Maka H0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara afektif siswa terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan diagram di samping menunjukkan adanya penurunan hasil belajar siswa yang ditandai dengan rata-rata post-test sebesar 66,47 dengan data 1 sebesar 77,17, yang berarti bahwa 77,17 pada data 1 lebih besar daripada data 2 didapatkan hasil 66,47.
Penelitian ini menekankan pada nilai kognitif siswa yang diberi perlakuan, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Penelitian ini sesuai dengan teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner dalam EKDKK 2018, yaitu menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dari teori tersebut, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pembelajaran yang disajikannya sesuai dengan tahap perkembangan seseorang. Sedangkan pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan di rumah atau dilakukan secara jarak jauh. Akibatnya, nilai kognitif siswa untuk belajar, menemukan, dan mengkaji materi akan menurun. Berdasarkan uraian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kadilangu 1 Demak pada mata pelajaran IPS, yaitu prestasi belajar siswa kelas 4 menurun pada mata pelajaran IPS. Saran yang berkaitan, diharapkan ada kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik supaya pembelajaran daring terlaksana dengan baik. Karena kendala yang sering terjadi yaitu jaringan internet, sehingga apabila peserta didik belum mampu memahami penjelasan dari guru karena kendala oleh jaringan, maka orang tua bisa ikut menjelaskan ulang. Demikian hasil presentasi yang saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.